Dan mereka sebetulnya dari dulu untuk mengusahakan untuk mendapatkan legalitas ya tanah mereka, tempat tinggal mereka di situ. Tapi nggak bisa gitu. Bertahun-tahun mereka nggak bisa. Mirip yang lagi rame nih ya Pak. Iya. Tiba-tiba ada orang baru datang ke Sumatera Utara, bangun perumahan. Kok bisa? Betul Pak. Ustadz Haryanto atau Abah Cecep nih? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Abah Cecep yang pada saat ini insya Allah akan ditemani oleh anak muda kita ya, Abangda Muhammad Ridho SHMKN. Baik, para pemirsa di mana saja berada ya, saat ini kami ingin bincang-bincang santai ya dengan Bang Ridho. Kita mungkin awali dengan lebih mengenal beliau ya. Silahkan mungkin Bang Ridho perkenalkan ya yang sejelas lugas gitu kan. Siapa nih abang kita ini? Baik, terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Lahir di Medan tanggal 25 September 1988. Baru kemarin ya, berulang tahun, Bah. Alhamdulillah di umur 35 tahun ini saya diamanahi 3 orang anak, 1 orang istri. Tinggal di Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Saat ini saya bertugas sebagai kepala staf ya di kantor notaris PPAT Kota Medan. Walaupun sebenarnya saya juga sudah lulus PPAT atau pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Karo. Cuman karena satu dan lain hal belum saya urus, belum dilantik. Karena adanya pesta demokrasi nih, kira-kira seperti itu. Untuk pendidikan, alhamdulillah saya SD, SMP, SMA itu di negeri, Bah. SMP 1 negeri Hamparan Perak, SD-nya di Klambir Lima Kebun, SMP 1 Hamparan Perak, SMA negeri 12 Medan, S1-nya di Al Hikmah Medan, dan pasca sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Magister Kenotariatan. Kalau orang dulu bilang sekolah notaris, Mbak. Ya. Apalagi itu aja, Mbak. Ya. Baik, itu kita sudah lebih mengenal tadi abang kita ini, ya, Bang Ridho, ya. Ini kalau kita lihat abang ini walaupun masih muda tapi kelihatannya bekal tentang ilmu hukumnya mumpuni nih ya, bukan hanya sebagai sarjana tapi juga sebagai master ya di bidang hukum. Master atau magister sekarang istilahnya? Magister. Oh, magister ya. Magister. Ya, kalau master nanti master kungfu pula ya. Atau master chef masak. Iya. Baik, saya ingin mengetahui tentang sebagai pertama tentunya sebagai warga dari Serdang ya, sebagai Sumatera Utara khususnya Deli Serdang. Tadi kan Hamparan Perak kan di Kabupaten Deli Serdang ya. Betul, Pak. Itu kalau posisi kita di Medan ini di sebelah kiri nih ya. Sebelah kirinya Hamparan Perak, Sunggal, tapi kalau sebelah kanannya Percut ya, kalau sebelah gunungnya Tanjung Marwa, Galang, dan seterusnya sampai ke Sibolangit. Tentunya sebagai orang dari Serdang, ya, mungkin ingin memberikan semacam gambaran sebetulnya dari Serdang itu apa begitu, sebagai daerah, sebagai kabupaten yang berada di
Provinsi Sumatera Utara. Pokoknya gini, kalau bicara Deli Serdang, apa sebetulnya gitu? Deli Serdang itu ya, bahaya. Mungkin itu termasuk dari persepsi anak muda nih, anak muda, ya. Silakan. Iya. Deli Serdang itu sebenarnya luar biasa potensinya, Bah. Dia kabupaten terbesar mungkin setelah Kota Medan ya, Bah ya. Karena kan Kota Medan sendiri dikelilingi sama Deli Serdang. Ya. Bahkan Deli Serdang sudah pernah dimekarkan sama Kabupaten Serdang Bedagai. Tapi sampai sekarang pun alhamdulillah Deli Serdang ini masih terlalu besar sebenarnya. Jadi masih bisa dimekarkan lagi? Masih bisa kalau menurut saya, Pak. Iya. Kalau dimekarkan bisa jadi berapa ini? Bisa jadi 2 lagi, Pak. Kalau menurut saya, Pak ya. Terus Deli Serdang ini banyak potensinya, tetapi masih belum maksimal kalau menurut saya, Pak. Terutama di sektor kepemudaannya, Pak. Sektor pariwisata juga. Masalah klasik, masalah pertanahan, Bah, karena background saya di hukum agraria. Jadi di Deli Serdang ini memang banyak warisan-warisan dari peninggalan Belanda berupa perkebunan, Bah. Nah, tanah PTP lah. Itu paling banyak masalah di Deli Serdang, masalah pertanahannya, Bah. Juga Deli Serdang ini sebenarnya bisa lebih berpotensi lagi maju kalau warganya itu ingin membangun kembali Deli Serdang, itu dimulai dari desa, Pak. Karena banyak juga macam kita tahu kan, Kuala Namu itu sebenarnya berada di Deli Serdang juga, Pak. Cuman yang dibawa namanya Kuala Namu Medan gitu kan, padahal juga di Deli Serdang. Sama mungkin dengan Bandara Cengkarengnya Soekarno-Hatta, mereka tahu di Jakarta, padahal itu kan di Tangerang ya, Pak ya. Nah seperti itu. Etnisnya sendiri pun etnis Melayu banyak, Pak. Jawa dari perkebunan, dan juga etnis orang kita Karo maupun Batak, Mbak. Alhamdulillah Deli Serdang ini simbol kerukunan, Mbak. Di Sumatera Utara ini Deli Serdang sangat kompleks, bahkan di tempat kami itu di Hamparan Perak ada makam pendiri daripada Kota Medan itu sendiri, Mbak, yaitu makam dari Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Terakhir ditemukan di Desa Lama di Kecamatan Hamparan Perak. Sampai sekarang masih ada, Mbak. Jadi baiknya itu pemuda sekarang ini lebih berperan di daerah masing-masing, Mbak. Kalau dari saya, Mbak. Ya, kalau kita lihat mungkin tadi ada dua hal yang saya bisa lihat ya, bahwa di satu sisi Deli Serdang itu banyak punya potensi. Iya. Tapi di satu sisi masih banyak permasalahan juga. Betul, di Mbak. Deli Serdang itu. Ya, hampir semua sih, karena hidup ini memang masalah ini kan. Iya, Mbak. Semenjak kita dilahirkan lengkap kalau nggak bermasalah, iya. Mbak. Iya, betul, Masya Allah. Dari sisi potensi nih, ya, mungkin ingin lebih coba didetilkan ya. Tadi disinggung juga bahwa Deli Serdang ini sebagian besar daerahnya itu perkebunan. Ini potensi sekaligus masalah kan. Betul. Ya. Kemudian sebetulnya sebagai daerah yang melingkup Medan ya, pasti di situ juga udah pasti tuh biasanya daerah-daerah yang beririsan dengan ibu kota provinsi itu biasanya daerah pengembangan industri itu. Betul. Ya. Terus tahu saya juga Deli Serdang ini lengkap ini ya, ini dari sisi topografi ada lautan, ada Betul, laut ya, ada pantai. Pantai ada. Tapi ada gunung juga. Gunung juga ada, Pak. Ini ya mungkin apa? Dari dasar-dasar itu sebetulnya potensi-potensi apa nih ya terkait Deli Serdang nih menurut pandangan anak muda nih kan? Kalau dari topografinya, Mbak, secara geografis Deli Serdang tuh banyak objek wisata yang belum tergali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah zaman medsos, Mbak. Itu di beberapa portal-portal berita wisata itu sudah mulai naik ya, Mbak ya. Di Hamparan Perak sendiri itu kan perbatasan dengan laut, Mbak. Itu lebih kepada nelayan, Mbak. Nelayan dan juga beberapa pertanian. Kalau kita pernah dengar dulu ada tembakau Deli ya, PTP. Ya. Itu ekspor ke Eropa. Itu di situ pusatnya, Mbak. Di Hamparan Perak itu, Mbak. Ada beberapa desa itu di Bulu Cina, di Kelambir Rumah Kebun, Klumpang. Jadi tapi sekarang
udah kurang terdengar, Bah. Gimana kelanjutan dari eksistensinya. Jadi mungkin ya kalau dari kita bicara di di ke daerah saya di Hamparan Perak itu, Pak, lebih kepada sektor perdagangannya, Pak. Karena memang dari dulu di situ pusat perdagangan sebelum adanya Kota Medan sendiri, di situ jalur perdagangan, Pak. Di Hamparan Perak itu, Pak. Lebih dekat dia dengan Belawan, juga lebih dekat dengan Kelangkat, Pak. Tapi kalau untuk keseluruhan memang Deli Serdang tuh gunungnya ada, pantainya ada, jadi mungkin bisa lebih kompleks, Bah, yang bisa dimanfaatkan. Dan pemuda sudah saatnya untuk melirik potensi-potensi yang ada di situ. Ya, kalau kita lihat memang tadi tergali juga pariwisata ya. Wisata. Mungkin kalau kita lihat tadi mempunyai pantai tentunya sebagai potensi nelayan ya, perikanan laut. Yang itu saya lihat belum dimaksimalkan itu. Betul, Pak. Ya itu mungkin yang perlu dimaksimalkan. Di samping itu juga hamparan lahan untuk pertanian pun cukup luas. Banyak, Pak. Ya. Betul. Baik itu pertanian palawija, betul. Basah kering maupun perkebunan kan. Perkebunan. Kemudian berikutnya itu adalah industri tadi. Dan industri ini kan punya efek istilahnya bukan hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja misalnya ataupun dari ya tentunya ya akan terjadi pertumbuhan yang menarik pertumbuhan lainnya termasuk tadi perdagangan ya, dagangan jasa dan sebagainya ya. Kemudian juga tadi yang cukup menarik pariwisata. Sering orang kalau bicara pariwisata di Sumatera Utara itu Karo, khususnya Brastagi dan Toba, betul gitu kan. Ternyata di Deli Serdang juga banyak harusnya yang kita bisa angkat, Bah. Ya, dan kalau kita lihat sebetulnya banyak air panas terutama ya di Deli Serdang. Di STM tuh ya, Bah ya, di Gendang. Di STM, di Sebuah Langit pun ada kayak nampaknya. Iya, di Sebuah Langit. Ya. Ya. Seperti itulah, Pak. Sangat banyak. Disinggung masalah industri tadi, Bah. Memang kan kebanyakan pemuda kita ini, anak muda kita ini mindsetnya itu gitu tamat sekolah, tamat pendidikan, gimana caranya bisa cepat dapat kerja, ya setidaknya nyaman untuk mereka hidup lah gitu kan, Bang. Nah di tempat kita itu di Deli Serdang itu kebanyakan memang industri itu banyak, Bang, pabrik itu banyak gitu kan. Cuman persaingannya juga masyarakat kita atau anak-anak muda ini banyak yang belum menentukan arah, Bang. Dalam artian sebenarnya bisa juga kita ciptakan peluang-peluang usaha melalui UMKM maupun usaha untuk perdagangan tadi, Pak. Yeah. Nah gitu. Kalau dulu masih banyak saya lihat orang yang melanjutkan bahasa ladang gitu, Pak. Nah, ladang bertani orang tuanya. Kalau sekarang malah banyak ke pabrik. Ini nggak salah memang, Pak. Cuman kalau misalnya bisa kita pahamkan bahwasannya bertani juga gitu, Pak ya. Bagi zaman sekarang kan. Terutama anak-anak muda itu produk-produk pertanian itu sekarang bisa dijual ekspor langsung. Betul, Pak. Dengan semakin meningkatnya ya IT ini kan, jaringan gitu kan, bisa dimanfaatkan digitalisasi itu, ya betul. Dan ini satu peluang adanya, satu peluang terutama anak muda nih. Betul, anak muda. Kalau orang-orang tua ini kan kadang sudah gaptek nih, pegang HP pun mengarahkan aja sudah jempolnya udah salah ketik gitu. Kalau anak muda saya lihat lincah ya. Apalagi anak muda ini kan rata-rata multi talenta kalau anak muda sekarang. Bisa sambil cerita, bisa sambil kirim ini pesan ya dan jadi sekalian juga untuk meminimalisir, Bang, dampak-dampak negatif dari digitalisasi itu juga sendiri, Bang. Banyak penyakit-penyakit masyarakat yang memang menjangkiti pemuda kita, Bang. Contohnya sendiri di mana-mana sih, Bang. Sepertinya itu judi online, Bang. Judi online, narkoba, itu luar biasa, Bang. Jadi dengan adanya nanti kesibukan dan juga pelatihan-pelatihan baik itu digital marketing, Bang, ataupun apalah yang bisa kita fasilitasi untuk anak muda itu. Mudah-mudahan bisa mengurangi kecenderungan itu, Bang. Karena dari anak SD aja sekarang udah handphone ini ada yang bilang setan gepeng, Bang. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga kalau nggak diarahkan betul, ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri lah ya. sedap, Bang. Nah,
Jadi ya balik lagi sebenarnya ke imtak tadi bah ya, iman dan takwa juga modal dasar bagi pemuda untuk bisa membangun bah. Insyaallah. Banyak yang pinter bah, cuman yang apa namanya yang benar ya. Ya. Tidak cukup pinter. Kita Tidak juga cukup harus pintar, harus benar. membutuhkan orang-orang yang benar. Betul. Insyaallah. Baik, tadi kita sudah lihat atau kita sudah bicarakan potensi-potensinya. Nah, tetapi di dalam potensi-potensi itu biasanya juga ya tidak terlepas dari masalah-masalah. Betul. Beberapa masalah mungkin terkait. Nah, salah satunya ini pertumbuhan ekonomi ini keniscayaannya itu adalah juga membutuhkan semakin banyaknya areal pemukiman. Ya. Dan saya lihat ya di Deli Serdang ini itu sekarang lagi termasuk lagi subur itu ya. Betul. Dan saya melihat itu kok orang Jakarta pada turun ke sini. Ya. Kayak nggak ada aja para developer di Sumatera Utara khususnya di Deli Serdang ini. Padahal saya lihat saya yakin sebetulnya banyak potensi-potensi ya anak-anak muda kita yang kalau itu didorong, diberikan kesempatan, dia bisa masuk di berbagai macam sektor, termasuk properti sebetulnya. Mestinya properti mainlah kita, yang anak muda Deli Serdang ini. Ya, masa yang bangun rumah harus datang jauh-jauh dari Jakarta, ya. Rumahnya kan sama juga tipe-tipe yang itu. Sama. Ya, kayak kalau kondominium ya bolehlah orang Jakarta. Tapi kalau komplek-komplek perumahan pemukiman yang subsidi, yaitu pemukiman subsidi. ada tipe 3 ada rata-rata. Jadi saya pikir sebaiknya kita berikan kesempatan ya para anak muda, khususnya pengusaha-pengusaha muda di tempat kita, khususnya di Deli Serdang ataupun di Sumatera Utara secara umumnya. Ini tentu pertumbuhan ya area pemukiman ini, apalagi terus terang aja di Sumatera Utara ini kan tadi ada kaitannya dengan dulunya adalah daerah perkebunan yang mana di daerah perkebunan itu eksek perkebunan ataupun apapun itulah ya yang bisa dikatakan tanda kutip, bukan tanda kutip, memang semua tanah negara ini sebenarnya ya. Kalau dikatakan ini pengertian tanah negara ya semua yang berada di negara Indonesia tanah negara kan, cuma negara ini ya memberikan haknya kepada masing-masing yang akan mengelolanya. Ini kadang-kadang ya ada atau rakyat atau masyarakat yang sudah tinggal berketurunan di situ, ada yang sudah 3 turunan dan lebih kadang-kadang mereka tetap tinggal situ, menumbuhkan daerah situ yang tadinya daerah peribahasanya kayak tempat jin buang anak gitu kan, yang orang takut kalau ke situ, betul. tapi dia sekarang sudah tumbuhkan sehingga menjadi ramai, ya. Dan mereka sebetulnya dari dulu untuk mengusahakan untuk mendapatkan legalitas, ya, tanah mereka, tempat tinggal mereka di situ, tapi nggak bisa gitu. Bertahun-tahun mereka nggak bisa. Mirip yang lagi rame nih ya Pak. Iya. Tiba-tiba ada orang baru datang ke Sumatera Utara, bangun perumahan. Kok bisa? Betul gitu. Pak. Nah, ini saya pikir salah satu persoalan. Betul. Ya. Jadi kebanyakan memang Mbak itu kan tanah-tanah di Deli Serdang yang bekas daripada perkebunan Nusantara ya Mbak ya. Tanah-tanah eks perkebunan itu yang miris tadi seperti yang Abah bilang, ketika tanah itu digarap oleh warga, diusahahi mereka tinggal dan tumbuh di sana, tetapi sudah berusaha untuk melakukan atau meminta legalitas kepada pemerintah, belum dikabulkan. Sementara ada beberapa perusahaan gitu ya Pak ya, pengembang properti itu bisa terjadi Pak di daerah Percut itu ada juga kan Pak. Itulah salah satu PR kita di Kementerian BUMN itu, Bah, sebenarnya kan. Karena kan izin daripada pelepasan aset HGU PTP itu ada di Kementerian BUMN, Bah. Jadi banyak memang masalah-masalah tanah ya, sengketa tanah itu menjadi masalah klasik di Deli Serdang. Terutama memang bagian tanah-tanah yang bekas ex PTP, Bah. Satu. Yang kedua, ada juga, Bah, beberapa desa itu tanahnya sebenarnya tidak bersinggungan dengan tanah PTP. Tanahnya bahasa kita tanah kampung, Bah. Yeah. Tanah kampung.
pemerintah desa sudah sangat bagus untuk memfasilitasi warga mendapatkan hak berupa sertifikat hak milik dalam program yang sekarang disebut namanya PTSL, Bang. Namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu di Badan Pertanahan Menteri ATR BPN. Sudah ada program itu. Cuman karena kurangnya edukasi masyarakat, mereka menganggap sertifikat itu hanya diperlukan ketika ingin mengagunkan ke bank, Bang. Seperti itu. Jadi ketika ada sertifikat sudah jadi, mereka ingin mengalihkan haknya, menjual dan lain sebagainya. Kebetulan nama di dalam sertifikat itu nama orang tua mereka yang sudah meninggal lama, Pak. Jadi secara hukum administrasinya syarat untuk pelaksanaan balik nama itu agak susah bagi mereka. Jadi masyarakat itu agak bingung ketika syarat dalam pengurusan sertifikat dengan pengurusan sertifikat surat yang belum sertifikat terkesan ribet, Bang. Terkesan ribet gitu bagi mereka. Jadi ini perlunya edukasi sebenarnya. Saya pun dalam kesempatan ini juga menghimbau instansi terkait, dalam hal ini juga Persatuan atau Ikatan Notaris Indonesia atau Ikatan Penjual Pembuat Akta Tanah cabang Deli Serdang itu turun melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak atas tanah itu, dan juga gimana cara mendapatkannya, sampai mana proses pengelolaannya itu harus dijelaskan juga kepada masyarakat. Sering banyak terjadi itu ketika sertifikat hak milik tadi ada proses perubahan-perubahan tertentu, balik nama dan sebagainya, mereka lari ke desa atau camat. Padahal seperti mana kita ketahui itu bukan kerjaan kepala desa maupun camat, tapi kerjaan dari pejabat pembuat akta tanah maupun notaris, gitu kan, Pak. Nah, jadi ada juga beberapa oknum tapi kesannya orang kalau ke situ masyarakat gitu, kalau ke notaris mahal katanya. Gimana itu sebenarnya? Betul, Pak. Itu banyak kali kesan seperti itu memang, Pak. Bahkan ada juga orang baru berhenti di depan kantornya aja takut mau masuk. Nah, dari kesempatan ini juga saya mengimbau bahwasannya ada fungsi sosial dalam pejabat, dalam kode etik notaris maupun pejabat pembuat akta tanah itu. Kalau memang yang bersangkutan masyarakat itu betul-betul susah, Bah, itu ada satu pasal di dalam peraturan jabatan notaris itu bisa digratiskan bahkan, Bah. Untuk membantu masyarakat. Jadi setiap tanah itu juga ini sebetulnya mungkin yang perlu sampai juga ke masyarakat, masalah sosialisasinya yang tidak sampai. Setiap fungsi tanah itu ada fungsi sosialnya, Bah. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut, jangan ragu, datang aja ke siapa. Tadi kalau misalnya sertifikat itu gaweannya notaris PPAT, datang aja ke kantornya, tanya-tanya nggak bayar loh, Bah. Nggak bayar. Cuman kadang-kadang masyarakat itu agak malu, sungkan gitu kan, semacam lawyer gitu kiranya kan, Bah. Lawyer kan memang mungkin ke konsultasi dan lain sebagainya, mungkin sudah mulai takut lah gitu bayar atau enggak. Kalau di notaris PPAT itu enggak, Bah. Kita memang tugasnya untuk membantu dan bekerja sesuai undang-undang jabatannya, gitu. Ya, tentunya ini kan juga bisa sinergi dengan pemerintah sebetulnya. Kan? Betul. Artinya tadi mungkin dari sisi teman-teman di notaris ya ada memang program-program yang bersifat sosial, tapi juga saya pikir apalagi pemerintah pun harus punya perhatian yang khusus terhadap masyarakatnya. Tidak semua harus diperlakukan sama dalam pengurusan ini. Harus ada kekhususan-kekhususan, dan itu kan bagian daripada kebijakan. Itulah pentingnya pemerintah kan, pentingnya ada negara. Hadirnya negara. Hadirnya negara untuk menyelesaikan masalah-masalah. Bang Ridho, ya, Bah. Ini saya punya 8 pertanyaan. 8 ya, 8. Sesuai dengan nomor PKS. Partai Keadilan Sejahtera nomor 8 ya. Yang pertama jawab cepat ya, Mbak ya? Iya. Yang minta cepat nih jawabnya ya. Boleh. Yang pertama, bagan percut makan siput. Atau kesimpang jodoh makan rujak. Makan rujak, Bah. Kenapa? Lebih sehat, Bah. Lebih sehat. Yang jelas untuk kaum muda juga lebih murah. Ternyata kaum muda udah takut kolesterol sekarang ya. Jaga kesehatan juga, Pak. Asam urat, kolesterol kan dari perilaku makan juga. Yang kedua nih ya. Ke pantai atau ke gunung? Ke gunung, Pak. Kenapa?
Lebih sejuk, Bah. Lebih enak pemandangan di gunung menurut saya sih, Bah. Lebih apa ya? Untuk menggambarkan kuasa Allah tuh luar biasa, Bah. Kalau ke pantai panas, Bah. Atau memang selama ini hidupnya sudah di daerah pantai ya. Betul. Jadi kalau di pantai terus bosan. Bosan. Cari-cari ke gunung ya. Baik, yang ketiga ya. Masjid Raya Medan atau Masjid Agung Medan? Masjid Raya Medan. Kenapa nih? Peninggalan sejarah, Bah. Keren sejarah ya. Iya. Lebih estetik, apalah. Lebih chemistry dapat, Bah. Ya. Yang keempat, UINSU atau UMSU? UMSU. Jelas dong, Mbak. Oh iya. Alumni UMSU. Wah, cerdas, unggul, terpercaya. Mantap. Ya. Kemudian berikutnya yang ke berapa nih ya? Yang ke Selanjutnya. keempat, selanjutnya ya, yang selanjutnya. Ini kaitan dengan capres ini. Ya. Capres ya. Prabowo atau Ganjar? Hah? Prabowo atau Ganjar? Prabowo aja lah, Pak. Saya lanjut nih. Belum selesai juga. Pertanyaan berikutnya. Tadi siapa? Siapa tadi? Prabowo. Oh, Prabowo. Oh, Prabowo. Kalau gitu masih ada calon yang berikutnya. Prabowo atau Anies? Wah, kalau itu jelas Anies, Pak. Kenapa tuh? Masya Allah. Udah tahu, Pak, kalau Anies tuh Masya Allah, Pak. Kalau ingin perubahan, Pak, Insya Allah pilih Anies. Oh, perubahan. Kuncinya. Perubahan. Iya. Karena manusia ini perlu perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, Pak. Kemudian berikutnya ini terkait dengan Sumatera Utara nih, pilkada nih, ya, yang sudah kita dengar-dengar. Di antaranya ada dua nih, Bobi atau Ijek? Ijek aja dah. Saya lanjut kalau gitu, ya, karena masih ada juga yang terdengar-dengar juga, ya, yang katanya mau melanjutkan katanya. Sama Ijek juga mau melanjutkan juga itu ya. Ijek atau Edi? Oh, Ayah Edi, Pak. Ya Edi. Ayah Edi, Pak. Kenapa nih? Insya Allah Sumatera Utara sudah nampak bagus. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kalau masih satu periode belum cukup kali, Bah, untuk masalah sekompleks Sumatera Utara. Insya Allah Ayah Edi bisa. Biar disempurnakan. Disempurnakan, Bah. Ini yang terakhir nih, ya. Ustadz Haryanto atau Abah Cecep nih? Wah, Abah Cecep lah. Kenapa nih? Karena orang yang di depan, Bah. Langsung orangnya di sini, Pak. Halo. Nanti kita ketemu dengan Ustadz Haryanto ya. Ustadz. Baiklah, kita sudah cukup tadi bancang-bancang ya dengan anak muda dari hamparan Perak nih, Bang Rido. Kita juga tadi sudah saya coba menanyakan beberapa hal yang dijawab dengan cepat dan mantap ya. Alhamdulillah. Sekarang mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini perlulah kita mendengarkan semacam closing statement dari Bang Rido, silakan. Ya. Baik, terima kasih Abah Cecep dan juga pemirsa yang ada di rumah. Deli Serdang memiliki potensi yang sangat besar dengan luas yang dimilikinya, keberagaman etnik, kultur, budaya dan lain sebagainya. Itu seharusnya bisa lebih membawa Deli Serdang ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, Deli Serdang semakin hari memang sudah semakin baik. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keterlibatan daripada pemudanya, Bah. Anak mudanya harus lebih berperan lagi untuk memajukan Deli Serdang. Karena Deli Serdang ini tanpa anak muda, suatu bangsa itu bakal tenggelam, Bah. Jadi tenggelamnya suatu bangsa itu dasarnya dari anak mudanya. Mari sama-sama saya ajak anak muda Deli Serdang, anak muda hamparan Perak untuk mewujudkan itu. Sama-sama kita bangun daerah, bangun dari desa, majukan daerah kita, majukan perekonomian di daerah kita, di hamparan Perak, Labuan Deli khususnya dan umumnya pada Deli Serdang dan juga Sumatera Utara. Jangan mau pemuda itu hanya sebagai objek daripada kepentingan politik praktis. Jadikan pemuda itu pemain
bukan hanya objek tapi subjek pemainnya. Kali ini di tahun pemilu ini, Bah, pemuda harus bangkit untuk memimpin Deli Serdang dan juga Sumatera Utara. Tentunya kita perlu orang-orang pemuda-pemuda yang peduli sama nasib sekitar daerahnya. Mungkin itu, Bah. Ya, terima kasih Bang Rido. Saya mungkin akan menambahkan ya. Jadi tadi sudah jelas closing statement dari Bang Rido menggambarkan harapan-harapan anak muda. Kemudian dari seluruh perbincangan tadi kita ada beberapa hal mungkin yang ingin saya catat ya. Yang pertama tadi ada kata atau ada masalah pasti ada solusi. Betul. Ya, tadi kan dikemukakan banyak masalah pasti harus ada solusi. Dan kita meyakini bahwa solusi pasti ada. Yang penting ada niat baik, ada keinginan untuk usaha menyelesaikan semua persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi ada banyak disinggung kata-kata masyarakat atau rakyat. Ya, saya pikir ini kita perlu ada sedikit penegasan karena banyak persoalan-persoalan itu karena adanya ketidaktegasan keberpihakan kepada masyarakat atau pada rakyat yang mana. Ya. Kayaknya itu salah satu karena tidak ada kepastian hukum itu. Persoalan munculnya berbagai macam persoalan. Tapi ini yang sangat menarik ini saya pikir tadi sering kita sebutkan masalah perubahan. Perubahan. Saya pikir ini perubahan ini saya tadi juga menyimak ya dari pernyataan Bang Rido. Saya pikir ada dua perubahan mendasar ya, yang harus kita istilahnya kuatkan lah ya. Yang pertama itu adalah perubahan sikap. Saya pikir. Yang pertama perubahan sikap. Ya, perubahan sikap. Perubahan sikap maksudnya bagaimana? Perubahan sikap dalam keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada masyarakat atau rakyat kebanyakan. Kenapa? Karena sebetulnya pemilik negara ini ya rakyat. Ya, pemilik negara ini rakyat. Saya tadi mungkin sedikit nih bahwa tanah negara. Jadi seolah tanah negara itu rakyat tidak punya hak terhadap, enggak. Yang paling berhak terhadap tanah negara ini rakyat sebetulnya karena pemilik negara ini rakyat. Pemilik sah itu rakyat. Pemerintah ini kan hanya yang mendapatkan mandat dari rakyat. Kemudian yang kedua perubahan tata kelola saya pikir. Ya. Perubahan tata kelola. Kenapa saya katakan perubahan tata kelola? Karena ya selama ini tata kelola kita itu tidak mengarahkan kepada masyarakat kebanyakan. Saya pikir harus kita ini fokus ya atau lebih lagi memprioritaskan dalam perubahan ini ya. Perubahan tata kelola yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat, masyarakat luas kebanyakan. Nah, kalau itu saya pikir baik itu di tataran para tokohnya, para akademisi ya, kemudian sampai kepada para penyelenggara negara ya, baik itu yang di eksekutif, di legislatif ya, yudikatif. Saya pikir insya Allah ya perubahan itu akan dirasakan ya, dan akan menjadi ya betul perubahan yang sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat rakyat. Ke arah yang lebih baik ya. Ke arah yang lebih baik ya. Dimulai dari dua itu aja, perubahan sikap dan perubahan tata kelola. Dua ya. Nah, yang mana itu sangat dirasakan nanti dampaknya kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Demikian mungkin luar biasa ya bersama Abah ya pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di waktu dan kesempatan yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.